Kita melanjutkan kembali pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengar dan kita membacanya. Mari kita bersama memikirkannya, merenungkannya. Kemudian kita belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti dari bagian ayat-ayat tersebut. Di dalam penafsirannya, Matthew Henry mengatakan bahwa perikop ini secara khusus merupakan seruan umat Allah untuk memujinya. Harapannya, seluruh negeri memuji Allah, khususnya Israel. Pujilah Allah, pujilah Dia. Demikian seruan yang disampaikan. Allah yang menyatakan covenant-Nya dan mengikat covenant-Nya dengan umatnya, merawat umatnya, menjaga umatnya sebagai milik kepunyaannya sendiri. Dengan prinsip demikian, umat Tuhan memperdengarkan pujian kepadanya, karena tidak ada yang lain yang layak dipuji dan disembah kecuali Allah yang menyatakan diri. Itulah sebabnya umat Tuhan melayaninya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah melindungi umatnya setiap hari. Terlebih khusus Tuhan mempertahankan jiwa umatnya. Ketika menjalani kehidupan, mereka, umatnya itu bisa dijaga sehingga tidak terlepas atau keluar dari genggaman tangan kuasa Allah yang maha dahsyat. Tuhan menempatkan jiwa umatnya, setiap individu, di dalam genggaman kasih-Nya, dan senantiasa perbuatannya dinyatakan. Ini lebih dari sekedar pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaannya, karena secara khusus umatnya bukan hanya dipelihara dan dijaga supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa, tetapi sekaligus Tuhan memperbaharui jiwa umatnya, tiap-tiap individu, agar benar-benar hidup di dalam kehidupan yang baru dengan sungguh-sungguh. Bukan keberadaan, melainkan kebahagiaan, sukacita, itulah yang disebut kehidupan. Tentunya kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki itu, supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan. Di dalam bagian selanjutnya, khususnya di ayat yang ke-9, 10, 11, sampai 12, kita menyaksikan bagaimana Tuhan Allah melepaskan umatnya dari kesusahan besar, dari hukuman karena keberdosaannya, tetapi sekaligus membebaskan umatnya dari intayan, cengkeraman,
orang-orang jahat maupun kuasa kegelapan. Mari kita coba mengamati bagaimana bahaya dan kesusahan yang mengancam orang-orang percaya karena ada dan hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap siapapun. Jadi di sini kita mengamat-amati bagaimana kita menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan selamanya terperangkap di dalam kejahatan. Kita tidak bisa bertahan menghadapi penderitaan. Kita tidak mampu lepas dari mara bahaya. Kecuali Tuhan dengan cinta kasih-Nya, kita bisa menikmati dan menempuh kebebasan. Jadi kalau kita perhatikan dan kita mengamati kesusahan besar seperti apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya, bukan hanya permasalahan makan minum atau kebutuhan jasmani saja, tetapi yang lebih esensial ialah kesusahan karena kehidupan yang ada di sekitar memiliki dorongan untuk orang percaya bisa berbuat dosa dan memberontak kepada Tuhan Allah. Permasalahannya bukan Tuhan tidak menjaga dan memelihara umatnya, tetapi umatnya itu sedang berhadapan-hadapan langsung dengan problem orang berdosa. Karena itu di dalam janji Tuhan kepada umatnya, kita bukan dipindahkan dari satu tepian pergumulan ke tepian pergumulan berikutnya, tetapi kita dipimpin dan diarahkan Tuhan untuk menyeberangi air yang menakutkan dan yang menghanyutkan itu, melalui jalan-jalan yang dapat membakar habis. Karena itu kita perlu mengamati bahwa kita meminta Tuhan untuk kita bisa peka dan waspada. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Maka pemazmur mengajak kita untuk tetap tunduk takluk kepada Tuhan Allah. Di lain pihak, dalam kesusahan seperti itu pun ada rahmat rancangan Allah bagi umatnya supaya bisa lepas bebas dari kesusahan. Di ayat 10 dituliskan, sebab Engkau Allah telah menguji kami dan telah memurnikan kami. Saudara, kita bisa mendapatkan kebaikan dari penderitaan. Kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kesulitan hidup kita di bumi ini. Mengapa demikian? Karena kita dapat diberikan pencerahan bahwa di balik kesulitan, penderitaan, dan kesusahan itu ada anugerah dan kasih Allah untuk setiap umatnya. Anugerah yang kita terima, yang diuji kesejatiannya dalam hidup kita dan terbukti, itu memberikan kepada kita ukuran yang diperkenan Tuhan. Namun sekali lagi semuanya bagi kemuliaan Allah dan selama-lamanya baginya. Yang kedua, bagaimana kita meyakini bahwa kita memang menikmati segala rancangan Tuhan yang membawa kita bebas dari kesusahan. Tentunya kita mengakui anugerah demi anugerah yang diberikan kepada kita. Karena di dalam anugerahnya dan melalui anugerahnya, kita mendapatkan pemurnian hati, supaya hati kita makin lama makin hidup kudus. Selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan problem-problem dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita mau ada jalan keluar yang membahagiakan, tetapi itu tidak mudah. Saat itu kita memang harus fokus pada Tuhan, bukan pada problem yang kita sedang hadapi. Bagaimana kita bisa menjalankan hal itu? Tentunya kita masuk ke dalam pembebasan yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena ada kebebasan itu. Dan kita mendapatkan banyak pembelajaran bahwa Tuhan tidak menyingkirkan kesulitan, kesusahan, tetapi Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita untuk bisa bertahan sampai kesudahannya. Iman yang demikian pastilah berdasarkan pada apa yang Tuhan Allah kehendaki bagi kita.
kita tidak hanya menikmati kebaikan dalam pengertian seperti yang dunia tawarkan, tetapi kita menempuh api dan air, sehingga nantinya kita tidak binasa di dalam nyala api dan air bah. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita pikirkan kembali apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Tentu kita tidak mau memberontak kepada Tuhan Allah. Kita mau adanya pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita merindukan Tuhan mempertahankan jiwa kita di dalam kasih-Nya, sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Kita tahu bahwa kaki kita sering goyah dan bisa melangkah menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Bisa tergelincir, sempoyongan, tidak berdaya. Pada saat seperti itulah kita meminta kepada Tuhan hikmat, kuasa, otoritas untuk kembali kepada Tuhan yang memberi hidup dan kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, karena itu mari kita memuji Tuhan. Mengajak bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang belum pernah dengar Bapa, Anak, Roh Kudus, yang belum pernah mengerti tentang Injil Yesus Kristus. Setelah kita memberitakan kabar baik, menyatakan kebenaran, kita tahu ada orang-orang tertentu yang secara khusus merespon karena anugerah Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan karena Tuhan beranugerah kepadanya. Mari kita dengan lebih tekun lagi menyadari bahwa tanggung jawab kita, ucapan syukur kepada kita, itu kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita yang diberikan kebebasan tidak lagi bebas berbuat dosa. Kita yang membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan tidak lagi sekedar ritual, ritus, atau sebuah acara seperti keyakinan kepercayaan yang lain. Kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan persembahan seperti itulah yang memberikan kepada kita kekuatan menghadapi berbagai kesulitan dan sekaligus mengajak banyak orang kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam memahami bagian-bagian penting dari ayat-ayat yang sudah dibaca. Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.